Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Zuliawan Nugroho. Saya mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, semester 6. Ya, semester 6. Nah, di sini saya mendapat tugas kuliah secara online. Ya, tugas secara online. Nama mata kuliahnya itu praktikum konseling individu. Nah, di sini saya mendapat tugas membuat suatu simulasi konseling menggunakan video. Nah, konseling yang saya lakukan ini, saya menggunakan pendekatan yang namanya analisis transaksional menggunakan teknik asertif atau bermain peran. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah yang tadi, mata kuliah praktikum konseling individu dengan dosen saya yang bernama Bapak Derajat Edi Kurniawan MPD. Itu Bapak paling ganteng itu. Nanti ada fotonya. Harus lengkap ya. Nah, penasaran bagaimana konselingnya berlangsung? Nah, sebelum kalian menonton, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Komennya sangat berpengaruh bagi saya untuk melihat penilaian teman-teman sekalian bagaimana konseling yang saya lakukan. Apakah sudah benar, ada salahnya, ada kurangnya, atau bagaimana. Nah, bagi teman-teman yang mau mendownload video saya, jangan lupa di-share dulu, di komen, di like dulu, dan di subscribe. Oke, karena channel ini bukan hanya tentang channel konseling, tapi ada banyak sekali video-video bakal saya buat, tapi nanti. Oke, jangan kemana-mana. Silakan menyaksikan. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Ulan ya, silakan masuk, Mbak. Pak. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini, Mbak Ulan? Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya, belajar apa tadi? Tadi saya belajar ini, Pak, matematika sama Pak Eko. Pak Eko. Iya. Oh iya, guru kimianya masih siapa sekarang? Guru kimianya? Guru Pak Edi ya? masih Pak Edi. Pak Edi Kurniawan. Iya, Pak Edi. Gimana sama Pak Edi Kurniawan? Enak nggak? Ya, gitulah Pak. Kadang suka seru, tapi kadang suka ya nunggu moodnya bapaknya bagus sih, Pak. Oh iya, memang. Ya, anak-anak juga banyak yang seneng kok sebenarnya sama Pak Edi Kurniawan itu. Iya, Pak. Oh iya, Mbak Ulan ikut ekskul apa kemarin? Saya ikut ekskul ini, Pak, taekwondo, Pak. Taekwondo. Oh, Iya. gimana ekskulnya? Ya, seru sih, Pak. Asik. Ikut lomba nggak kemarin? Kemarin ikut, alhamdulillah saya cuma dapat perunggu sih, Pak. Oh, dapat perunggu. Oh iya. Ngomong-ngomong, Mbak Ulan ada apa ya kok datang ke ruang BK? Apakah ada sesuatu? Gini, Pak. Anu apa, Mbak Ulan? Jadi gini, Pak. Saya tuh lagi bingung karena kegiatan saya yang bertabrakan antara prestasi belajar saya sama kegiatan saya, Pak. Maksudnya bertabrakan tuh gimana ya, Mbak? Nah, jadi gini loh, Pak. Saya tuh bingung. Kan di sini saya kan ngekos, sedangkan orang tua saya tinggal di desa. Nah, habis itu kadang kalau pulang sekolah teman-teman suka ngajakin saya main game online. Dan saya tuh kadang suka susah mau nolak, Pak. Jadi saya kebingungan mau nolak teman-teman kalau udah ngajakin main game online, Pak. Ya. Terus? Ya itu, Pak, sedangkan game online-nya itu kan game kesukaan saya juga, Pak. Jadi kadang saya tuh sampai lupa ngerjain tugas, kadang saya ngerjain tugas sampai di kos tengah malam, kadang juga pagi-pagi sekali saya baru ngerjain tugas.
Yang lebih jelek lagi tuh kadang bangun kesiangan. Sampai pernah saya ke sekolah lupa Pak bawa buku. Ya karena saya keasikan main game itu tadi Pak. Oh, jadi ceritanya Mbak Ulan ini nggak bisa mengatur waktu belajar dan waktu bermain game online ya sama teman-teman. Iya Pak. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 untuk kesulitan belajar Mbak Ulan, kira-kira tuh di angka berapa ya? Kalau 1 sampai 10. 1 anggaplah paling terburuk, 10 tuh yang paling baik. Jadi di angka berapa kira-kira? Kayaknya saya skala 7 Pak. Angka 7. Ah, yakin. Yakin. Saya rasa yakin Pak. Dari raut wajah Mbak Ulan, Bapak lihat tuh berbeda loh dengan jawabannya. Berbeda banget. Bapak lihat raut wajahnya ke arah kiri, tapi jawabannya ke arah kanan. Nah, seperti itu. Berlawanan arah dia. Ayo coba jujur ada apa, Sa? Jujur aja. Biar masalah ini cepat kita selesaikan. Sebenarnya sih Pak, saya pengen berubah. Saya pengen sekali yang nggak hanya mengurangi lah Pak, paling nggak untuk bermain game online. Karena bersama mereka saya sekali main game online pasti sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kadang pun sampai subuh Pak. Ya, saya tahu itu game kesukaan saya, tapi ya itu tadi Pak, saya pengen mengurangi. Namun karena kesukaan jadi saya bingung Pak mau menolaknya itu seperti apa. Oke, saya paham di sini. Berarti Mbak Ulan pengen bisa menjadi orang yang mengatur waktu ya antara bermain dengan belajar. Nah, saya bisa membantu Mbak Ulan. Di dalam dunia konseling itu ada namanya teknik asertif atau teknik bermain peran. Nah, di situ menggunakan pendekatan analisis transaksional. Nah, caranya adalah yang pertama, kita akan bermain peran antara Mbak Ulan menjadi Mbak Ulan sendiri dan saya menjadi teman Mbak Ulan yang tadi mengajak bermain. Nah, nanti di situ Mbak Ulan berperan bagaimana caranya agar Mbak Ulan menolak ajakan teman Mbak Ulan itu. Bagaimanapun caranya harus bisa ditolak agar Mbak Ulan bisa berubah, tidak terpaku dengan dia, maksudnya tidak nurut untuk bermain game terus. Karena sini saya lihat sebenarnya Mbak Ulan tuh mau berubah tapi sulit untuk melakukannya. Nah, di sini kita simulasikan saja. Kita simulasikan dengan teknik bermain peran tadi agar Mbak Ulan bisa menolak ajakan dia. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya. A few moments later. Woi, ayo main, mabar. Enggak lah, nantilah tugasnya banyak banget loh. Alah, tugas apa sih? Ini loh, tugas dari Pak Edi Kurniawan. Banyak loh, ini aku udah loh kan. Banyak Udah, banget loh. udah yalah kita mabar. Nantilah kelar ini, kelar tugasnya selesai, mabar lah kita. Kelamaan. Ih, serius, banyak banget loh, ditengok lah. Tuh kan, ini baru yang pertama, A, B, C. Terus ini yang kedua, tuh. Banyak loh. Memang Kok sih. nggak mau ngerjain? Ya memang sih Pak, kalau Pak Edi Kurniawan tuh ngasih tugas banyak, tapi alah santuy lah, yuk kita mabar dulu nanti aja tugas Pak. Pak Edi tuh gampang lah, Pak Edi Kurniawan tuh gampang loh tugasnya. Lah cuman kerjain gitu tok kok. Udah yuk. Gitu toh, tapi nanti lupa kayak kemarin. Alah ayo kita mabar loh. Kowe kan udah epic nanti lagi kita mau ke legend loh. Udah yuk. Nantilah kalau punya aku udah kelar baru kita nanti mabar. Aku ada cheat baru loh. Mau nggak? Apa itu? Cheatnya cepet naik loh ke legend. Ah, enggak lah, enggak. Nantilah kalau ini udah kelar. Alah udah itu nanti aja. Ikut tanya lah, kau udah ngerjain belum? Nanti malam. Ini masih sore, masih siang ini malah dulu. Yo, kan bagus kan kita ngerjain dulu. Jadi nanti kita bisa mabar lah sampai pagi. Udah yuk. Alah udah tuh Nggak nanti malam. percaya? Enggak. Udah. Tugasnya banyak kok. Udah nanti malam aku terus bener. Nanti malam
kita kerjain bareng-bareng. Sekarang kita main, Enggak. aku kasih cheat. Enggak. Kalau mau ayo kita ngerjain bareng sekarang. Jadi nanti kalau capek pun tinggal main game, capek tidur, udah. Nanti malam aja. Enggak. Kita ngerjain nanti malam sama-sama. Enggak. Ini kita main dulu. Kasih cheatnya lo. Ya Allah. Ngeyel nih. Cheatnya bagus lo. Langsung cepet Enggak naik bro. loh. Ih, kau nggak ingat nih bulan puasa loh. Belum nanti kita tarawih pula. Kau mau ngerjain jam berapa? Aduh, udahlah gampang itu. Enggak. Ayolah. Ah, lu mah Udah nggak lah, seru. ini cuma kurang 5 nomor lagi loh, kelar. Nggak sampai pun 1 jam, paling cuma 2,5 jam. Ah, lu nggak seru jadi teman. Bodo Ayo amat dong, lah. masa gua main sendiri. Enggak. Mau lah kau main di situ, aku main apa? Aku main. Kau mabar di situ kan, aku nengokin lah. Nanti kau bilang ya menang gitu nggak apa-apa. Aku sambil ngerjain tugas lah. Nggak kuat aku. Malas. Kau yang males. Malas aku. Nanti malam ku bantuin, santuy. Enggak, yang kemarin aja mana ada kau bantuin, kau masuk duluan, aku telat, kau nggak ada bangunin aku. Ya ampun, santuy toh. Enggak. Udah kapok aku. Lu nggak seru lu sama temen lu. Males gua. Bodoh amat. A few moments later. Oke Mbak Ulan, sesi teknik asertifnya sudah selesai. Nah, sekarang Mbak Ulan tahu kan apa yang harus Mbak Ulan lakuin? Iya, Pak. Nah, jadi Mbak Ulan paham kan bagaimana cara menolak ajakan teman Mbak Ulan? Iya, Pak. Baik. Insya Allah saya udah tahu caranya, Pak. Nah, apa yang Mbak Ulan rasain setelah mengikuti sesi konseling yang kita lakukan ini? Alhamdulillah, Pak. Saya merasa lega. Rasanya di sini udah plong. Apa yang jadi unek-unek saya, apa yang jadi beban saya sedikit terluapkan, dan saya di sini mendapatkannya sedikit kunci jawaban lah, Pak, untuk menegaskan kepada diri saya bahwa sebaiknya itu tugas lebih dahulukan daripada bermain game. Nah, kalau sudah paham, coba Bapak mau Mbak Ulan rangkum kembali kira-kira apa sih yang yang Mbak Ulan harus lakuin dari sesi konseling kita ini, apa yang harus Mbak Ulan lakuin, coba Mbak Ulan sebutkan lagi. Baik, Pak. Intinya saya harus lebih mendahulukan mana yang lebih penting. Contoh ketika saya sekolah, saya harus mendahulukan tugas saya. Terus saya harus mendahulukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tugas-tugas harus selesai. Nanti ketika semuanya sudah selesai, sudah clear, sudah selesai, baru saya bisa bermain game. Supaya prestasi saya tetap jalan dengan bagus dan game saya juga bagus, Pak. Nah, saya rasa Mbak Ulan sudah paham ya apa yang harus Mbak Ulan lakuin. Alhamdulillah, Pak, saya paham. Nah, berhubung sesi konseling sudah selesai dan saya juga ada kegiatan lagi. Habis ini ada tugas dari kepala sekolah. Di sesi konselingnya kita tutup sampai sini dulu ya. Baik, Pak. Mbak Ulan silakan masuk ke ruangannya. Ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Iya, Pak, banyak salahnya saya atau ngerepotin, saya minta maaf ya, Oh Pak, iya, ya. nggak apa-apa. Ya, Mbak Ulan, silakan masuk ke kelas lagi. Makasih, Pak. Iya, monggo. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Ulan. Nah, itu dia video konseling yang sudah kami buat. Nah, ini dari tadi nggak ada ngomong ya, kasihan. Biar aja dia ngomong dulu, memperkenalkan diri biar nampak eksis. Siapa namanya Mbak? Halo guys, perkenalkan nama saya Wulan Jahani Widari. Di sini di video ini saya berambil alih menjadi seorang konseling. Saya konselingnya siswa SMA yang kesulitan belajar, membagi waktu antara belajar dan bermain game. Seperti itu. Nah, oke. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bisa dijadikan referensi juga tentang bagaimana cara melakukan konseling analisis transaksional. Oke, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Oh iya, share juga. Oke ya. Di-share juga ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.